The Strongest System, Bab 271, milikmu benar-benar tidak takut disentuh. Lin Fan tidak peduli bagian tubuh apa yang ada di peti mati batu itu. Sekarang setelah dia menyatu dengan lengan abadi, dia akan menyingkirkan benda ini. Jika lengan kirinya keluar, dia akan memukulnya hingga penyakit Parkinson tampak seperti lelucon. Jika salah satu kakinya, dia akan melumpuhkannya sehingga harus tetap berada di kursi roda seumur hidup. Jika itu kepala, dari situlah kesenangan dimulai. Digantung dan ditinju ke tembok terus-menerus selama 3 hari 3 malam. Keluar, berhenti bersembunyi di peti mati batu dan menyebabkan semua omong kosong ini. Lin Fan meraung dengan sikap pria yang kuat. Semua murid dari 6 sekte juga dikuatkan oleh raungan ini. Meskipun apa yang terjadi sebelumnya membuat mereka agak berkonflik, mereka tidak bisa tidak bertepuk tangan untuk pria ini saat ini. Lin Fan melirik murid-murid ini dan berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, Yang Mulia akan memastikan bahwa kalian tetap hidup. Sebelum Yang Mulia meninggalkan tempat ini, tidak ada yang bisa mengambil nyawa kalian sebelum Yang Mulia." Saat Lin Fan selesai, kata-katanya menimbulkan aliran emosi di dalam hati para murid saat mereka menitikkan air mata rasa terima kasih. Meskipun pria ini telah membunuh sesepuh dari Sekte Rock, mereka mulai menyadari bahwa mungkin dia tidak seburuk itu. Faktanya, dia sebenarnya agak manis. Itu benar, imut. Dia adalah orang yang imut dan kuat. Para murid dari 6 sekte kemudian berkerumun dan berkumpul di belakang Lin Fan. Lin Fan kemudian memberi isyarat kepada kepala keluarga Yao yang dilempari batu, mengisyaratkan agar dia bergegas dan bergabung dengan yang lain. Peti mati itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani, jadi dia harus bergabung dengan murid-murid lainnya dan memeluk paha Lin Fan selagi dia masih bisa. Saat itu, lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan keheningan yang menakutkan saat peti mati batu yang mengambang itu mengeluarkan tekanan yang sangat besar. Melihat pria yang membela mereka sendirian, para murid Sekte Rock juga cukup berkonflik. Ini adalah pria kuat dengan temperamen yang aneh. Yah, sejujurnya, kita tidak bisa menyalahkan orang ini. Lagi pula, kitalah yang ingin membunuhnya untuk merebut harta karunnya. Salah satu murid berbisik. Ya, itu benar. Penatua Wangmu adalah orang yang menyerang lebih dulu. Orang kuat ini tidak punya pilihan selain membalas. Sangat disayangkan bahwa semuanya harus berakhir seperti itu, kau tahu. Selain murid-murid Sekte Rock, para murid dari sekte lain mulai berbisik di antara mereka sendiri. Mereka mengalami perubahan hati 180 derajat terhadap Lin Fan. Adapun murid-murid Sekte Rock, mereka tidak bisa berkata-kata karena argumen orang lain. Faktanya, beberapa dari mereka bahkan diam-diam menyetujui di dalam hati mereka tentang betapa masuk akalnya hal itu. Melihat peti batu itu, Lin Fan menekan rasa takut yang merembes ke dalamnya. Apa yang ada di dalamnya? Derit lembut terdengar di udara saat tutup peti mati bergerak sedikit. Bam! Tiba-tiba, tutupnya terangkat ke langit saat asap hitam keluar dari dalam. Pusaran hitam di langit masih bergemuruh. Kekuatan menakutkan dari pusaran yang melingkari peti mati masih membuat semua orang merinding. Lin Fan menelan ludahnya. Dia mau tidak mau mengakui bahwa pintu masuk benda ini cukup mengintimidasi. Memfokuskan pandangannya, Lin Fan berusaha mengingat adegan ini untuk referensi di masa mendatang. Pintu masuk seperti ini tidak hanya memberikan perasaan takut, tetapi juga menimbulkan perasaan misterius. Jika tidak terlalu menyeramkan, mungkin pintu masuk ini mungkin akan mendapat nilai penuh untuk poin gaya. Peti batu itu dipenuhi asap hitam keruh. Tidak ada yang tahu bagaimana situasi sebenarnya di dalam. Namun setiap orang dapat merasakan dengan inderanya bahwa ada iblis keji dan jahat yang mengintai di tengah-tengahnya. Sebuah benda aneh mulai terbentuk dari dalam peti mati. Sebelum mereka dapat mengetahui dengan jelas apa itu, Lin Fan tidak ingin menebak-nebak. Namun jika dia harus memberikan jawaban hanya berdasarkan gambar kecil ini, dia akan mengatakan bahwa itu tampak seperti belalai gajah. Ada garis tipis di antara benda seperti moncong melingkar itu, dan energi melonjak maju mundur seolah-olah itu adalah udara yang dihirup. Apakah itu benar-benar moncong gajah? Bagaimana lagi bisa selama ini? Dong, dong, tiba-tiba, suara-suara aneh keluar dari peti mati. Semua orang bingung. Makhluk macam apa yang bisa menghasilkan suara aneh seperti itu? Meskipun mereka terkejut,
semua murid menatap pemandangan ini dengan fokus yang intens. Mereka ingin melihat penampakan sebenarnya dari benda aneh ini. Saat itu, dua benda bulat muncul. Lin Fan mundur beberapa langkah. Sambil gemetar, dia mengangkat tangannya dan mengacungkan jari tengahnya, menggigil. Dia tidak menggigil ketakutan atau shock. Dia hanya terdiam, sampai-sampai dia harus mengekspresikan emosinya melalui jari tengah. Ini tadi. Lin Fan telah memikirkan berbagai kemungkinan hasil, tapi bukan ini. Hitam pekat, panjang, ketebalan tebal. Dua bola raksasa, halus dan bulat, berwarna hitam seluruhnya. Dari waktu ke waktu, mereka akan memantul satu sama lain, mengeluarkan suara keras. Lin Fan bukan satu-satunya orang yang terpana. Murid-murid lainnya menyaksikan dengan rahang ternganga. Bagaimana, mungkinkah ini? Tangan kanan Lin Fan gemetar. Tanpa sadar, tangan itu menggesek bagian selangkangannya. Tangan itu sepertinya mengingat perasaan ini. Mungkinkah ini yang legendaris? Donger abadi. Ini, pemandangan mengerikan ini. Pada saat kemunculan donger abadi, langit dan bumi berubah warna. Lautan iblis mati menderu, airnya menyembur, mengamuk, dan bergejolak. Segalanya sepertinya dikejutkan oleh donger abadi ini. Lin Fan tidak tahu harus berbuat apa. Tapi donger abadi tidak menunggu. Tanpa basa-basi lagi, hal itu terjadi. Langit sepertinya telah terkoyak oleh benda ini, saat bayangan raksasa seperti tombak melesat ke arah Lin Fan, bertekad menghancurkan segala sesuatu di dunia ini. Dengan satu jentikan tombak, langit berguncang dan bumi bergidik. Orang kuat, selamatkan kami. Semua murid sangat takut dengan kekuatan yang tampaknya tak terhentikan ini. Bahkan wajah Yao Tian juga sangat pucat dan putih. Tuan tua, selamatkan aku. Sebenarnya, sebelum kedatangan orang lain, tuan tua keluarga Yao telah menyembunyikan dirinya di kehampaan sekitar area tersebut. Dia ingin meningkatkan peluang mereka mendapatkan harta karun itu jika semuanya harus diperjuangkan. Tapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak peduli seberapa banyak Yao Tian menangis, kehampaan tetap diam. Tuan tua sudah lama ketakutan dan gemetar dalam kehampaan. Betapa mengerikannya kejadian yang terjadi pada hari ini. Faktanya, donger abadi ini juga memberinya banyak tekanan. Jika dia hanya mengeluarkan kepalanya sekarang, mungkin kekosongan yang menampungnya mungkin akan terkoyak oleh kekuatan benda ini juga. Lin Fan menghirup udara dingin yang dalam dan panjang. Apa yang harus dilakukan sekarang? Apa yang harus dia lakukan? Ini adalah donger abadi yang mereka lawan. Haruskah dia menyentuhnya dengan tangan kanannya? Memikirkan hal itu membuat Lin Fan merasa ngeri. Turun dari langit, kekosongan di kedua sisi donger abadi dikompres menjadi kekacauan, karena mereka juga ikut terkoyak. Seolah-olah seluruh benua Dongling akan terbelah menjadi dua. Berjuang melawan kekacauan di hatinya, Lin Fan akhirnya berteriak. Ibumu benar-benar tidak takut pada surga atau neraka. Apakah menurutmu membayangkan menyentuh donger akan membuat ibumu takut? Mata Lin Fan bersinar dengan resolusi saat kekuatan luar biasa muncul dari tubuhnya juga. Adapun murid-murid yang tersisa, mereka seperti perahu kecil di hadapan tsunami, siap tumbang bersama deburan ombak kapan saja akibat benturan dua kekuatan dahsyat ini. Bab 272, Langkah Terakhir Donger Abadi. Eternal Am, aku mengandalkanmu. Mendorong ke atas, energi sejati mulai berkumpul di lengan kanan Lin Fan untuk membentuk-bentuk telapak tangan raksasa, sambil terus mendorong ke depan melawan donger abadi. Ledakan, cahaya terang memancar ke segala arah melintasi langit saat bentrokan berikutnya terjadi dengan sangat kuat. Tak satu pun dari murid dari 6 sekte dapat bertahan melawan kekuatan ini, karena tubuh mereka didorong ke tanah dan digulingkan. Gelombang kejut raksasa menyebar dan membuat air laut mengamuk. Jauh di kejauhan, kota iblis mati bisa merasakan kekuatannya dan juga bergetar. Warga bergegas keluar rumah karena terkejut, bertanya-tanya apa yang terjadi. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya memandang ke arah laut setan mati dengan jantung berdebar-debar. Dari mana datangnya gelombang kejut ini? Apa yang terjadi di sana? Dengan debu di wajah mereka, para murid dari 6 sekte tergeletak di tanah sambil menggigil. Hati batin mereka sepertinya telah dirusak seluruhnya oleh kejadian hari itu. Pria kuat yang berdiri di hadapan mereka dengan tenang hanya dengan jubahnya yang bergoyang tampak begitu bersinar dan dapat diandalkan saat ini.
Dia menangkap serangan itu. Seorang murid berseru sambil menangis. Nyawa kecilnya terselamatkan. Apa yang sedang terjadi saat ini? Benda raksasa apa itu? Bagaimana bisa begitu mengerikan? Mereka semua hanya memiliki satu pemikiran di benak mereka saat ini, untuk kembali ke sekte mereka, tempat berlindung mereka yang aman dan terjamin. Ini bukanlah tempat di mana manusia seharusnya berada. Satu demi satu, hal-hal yang terjadi semakin keterlaluan. Pernahkah ada yang melihat donger yang sangat besar dan menakutkan? Mungkin tidak ada orang lain di dunia ini yang memilikinya. Tapi hari ini, orang-orang ini menjadi saksi dari hal ini. Dengan ayunan donger, langit berguncang, dan bumi hancur. Berdasarkan tingkat kekuatan yang mereka saksikan hari ini, bahkan jika Grandmaster Sekte mereka hadir, mereka sendiri mungkin harus menyerahkan nyawa mereka di sini. Perlahan, awan debu menghilang. Lin Fan menatap donger abadi. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah menyatu dengan lengan abadi, tidak mungkin dia meninggalkan tempat ini hidup-hidup sekarang. Sejak dia menerima lengan abadi, dia telah menebas semua yang ada di sepanjang perjalanannya, semuanya. Sejauh ini belum ada yang mampu menahan serangan langsung darinya. Namun saat ini, segalanya berubah. Memang benar, donger abadi pasti berasal dari sumber yang sama, sangat kuat juga. Saat ini, donger abadi sedang bergoyang di udara. Kedua bola juga saling memantul dengan keras, jelas-jelas sedang marah. Dengan satu ayunan donger, semua benda sebelumnya seharusnya sudah hancur begitu saja. Tapi bagaimana pria ini bisa melawannya? Bagaimana mungkin mereka tidak marah atas fakta itu? Melihat wajah kaget semua orang yang hadir, Lin Fan terkekeh. Sambil mengangkat tangan kanannya, dia menunjuk ke arah donger abadi dan berkata dengan bangga. Jangan kurang ajar, donger kecil. Langit menjadi sunyi. Setiap murid yang hadir tidak dapat menahan ekspresi kaget mereka mendengar kata-kata orang kuat ini. Jangan, menjadi, kurang ajar, kecil, donger. Kata-kata ini begitu kuat, begitu mendominasi. Bahkan jika Grandmaster mereka sendiri ada di sini, mereka mungkin tidak berani mengucapkan kata-kata berani seperti itu. Pandangan semua orang terhadap Lin Fan berubah total. Mereka dipenuhi rasa hormat dan kagum terhadap pria ini. Ini benar-benar cara seseorang menjalani hidup. Namun mereka memahami bahwa lelaki perkasa ini bagaikan bulan di langit, sedangkan mereka hanyalah kunang-kunang belaka. Dalam hidup ini, hal terbaik yang bisa mereka lakukan hanyalah mengagumi dan menghormatinya, karena mereka tidak pernah bisa berharap bisa melampaui orang seperti ini. Melihat perubahan wajah para murid ini, Lin Fan menyeringai. Meskipun donger abadi ini mungkin sangat besar, Lin Fan juga tidak mudah menyerah dengan lengan abadinya. Pria yang kuat, awas. Sesuatu terjadi pada donger. Saat Lin Fan sedang bermandikan ego dan keagungannya, seorang murid tiba-tiba berteriak ketakutan. Lin Fan menoleh dengan cepat. Memang benar, donger abadi yang mengambang sedang mengalami beberapa perubahan. Bola hitam pekat itu memancarkan cahaya hitam darinya. Vroom, bola-bola itu membesar dengan cepat. Mereka menjadi sangat besar dan membengkak sehingga tampak seperti ban yang akan meledak. Di saat yang sama, batang donger abadi sepertinya juga tumbuh. Itu menjadi lebih besar dan lebih sulit. Lengkungan muncul di batang seperti urat tebal yang menyembul. Apa yang sedang dilakukannya? Lin Fan bingung. Dia tidak tahu apa niat donger abadi itu. Tapi saat itulah tubuh Lin Fan mulai gemetar. Butir-butir keringat seperti kacang mulai menetes dari dahinya. Seperti lubang hitam, donger abadi menyedot semua energi sejati di sekitarnya. Bola-bola yang membesar dengan cepat itu sepertinya menyerap energi sejati dari langit dan bumi dalam jumlah tak terbatas. Dan saat itu, kekosongan itu terkoyak. Di dalam kekosongan yang robek, energi mengalir seperti arus di dalam donger abadi dari pintu masuk. Sial, ia sedang mempersiapkan langkah besarnya. Lin Fan juga merasa gentar melihat pemandangan ini. Langit berguncang dan bumi bergetar. Semua energi sejati di sekitarnya disedot tanpa ampun oleh donger abadi. Di dalam kehampaan, pusaran energi terbentuk, dan semua energi pusaran air dialihkan ke donger abadi. Lin Fan mulai panik. Dari kelihatannya, serangan ini akan sangat besar, dan dia tidak tahu apakah dia bisa menahannya. Berdasarkan kecepatan yang dihisap oleh donger abadi ini, jika dia menembakkan semuanya sekaligus, bukankah semuanya akan hancur seketika?
Pria yang kuat. Para murid juga mulai cemas. Mereka bisa merasakan gelombang energi menuju Donger. Itu sangat kuat sehingga cukup membuat mereka putus asa untuk bertahan melawannya. Lin Fan memikirkannya sejenak sebelum dia mengeluarkan kapak abadi secara diam-diam. Tapi sambil memegangnya di tangannya, dia merasakan sesuatu yang aneh. Meskipun kapak abadi juga merupakan senjata legendaris, itu mungkin tidak cukup untuk menghadapinya. Dia mengeluarkan 95 batu bata legendaris. Tapi setelah berpikir lebih lama, dia juga menyimpannya kembali dalam diam. Mata Lin Fan dipenuhi dengan niat bertarung saat dia melihat ke atas ke langit. Meskipun kamu hanya Donger kecil, kamu bisa melakukan cukup banyak hal untuk memaksa tanganku. Kamu harus bangga pada dirimu sendiri untuk itu. Baiklah, karena keadaan sudah seperti ini, kita akan lihat apakah Donger kecil itu lebih kuat atau lengan abadiku. Lin Fan siap memberikan segalanya. Dorongan pasang surut. Aduh. Tidal Pus telah dilatih oleh Lin Fan hingga level 18. Dan sekarang, kekuatan Tidal Pus disegel oleh Lin Fan di lengan kanannya. Jari Nirwana. Jari yang menurun. Macan hitam mencuri hati. Memutar langit dan bumi. Satu demi satu, Lin Fan menanamkan keterampilan terkuatnya ke lengan kanannya. Tingkat kekuatan Lin Fan meningkat begitu cepat sehingga jika dia berbenturan dengan Donger abadi saat ini, kekosongan tersebut pasti akan terkoyak berulang kali tepat di depan mata mereka. Ayolah, Donger kecil, biarkan Yang Mulia mengajarimu arti menjadi seorang cek sejati hari ini. Lin Fan mendengus dingin. Donger abadi ini sangat sombong, berpikir bahwa Lin Fan adalah orang yang mudah ditaklukkan. Donger abadi mulai bergerak, mengarahkan kepala jamurnya ke arah Lin Fan. Pintu masuk moncong gajah itu mulai semakin terbuka, dan cahaya hitam muncul di sana. Cahaya hitam itu kemudian membentuk cincin dan melingkari batang Donger abadi. Kabut hitam keluar sedikit demi sedikit, perlahan-lahan mewarnai langit menjadi hitam juga. Kedua bola raksasa itu memancarkan cahaya jahat. Sesuatu sepertinya berputar dan bergerak di dalam diri mereka. Itu adalah energi sejati langit dan bumi, yang juga mengandung garis jaringan energi di dalamnya. Ledakan. Langit menjadi gelap gulita. Donger abadi telah melepaskan jurus pamungkasnya. Sinar putih keluar dari kepala jamur Donger abadi. Itu membawa kekuatan yang tak terbatas. Menyemprot dari langit, ia bertekad menutupi seluruh muka bumi. Bab 273, Jutaan Sperma, impregnasi yang tak terhitung banyaknya. Sial, kita akan mati di sini hari ini. Istriku masih menungguku kembali di sekte. Aku juga tidak ingin mati. Saat Donger abadi melepaskan jurus pamungkasnya, semua murid telah kehilangan harapan untuk hidup. Tembakan putih itu terlalu kuat. Langit dan bumi bergidik. Faktanya, mereka berada di ambang kehancuran menjadi ketiadaan. Tindakan yang menghancurkan ini bukanlah sesuatu yang bisa dipertahankan lagi oleh siapapun. Jangan kurang ajar, Donger kecil. Lin Fan berteriak dengan paksa. Saat ini, dia telah mencapai puncak kekuatannya sendiri. Tornado melingkari Lin Fan sebagai intinya, saat tanah terkoyak dari tempat Lin Fan melepaskan serangan telapak tangannya untuk melawan tembakan yang jatuh. Ini adalah titik di mana Lin Fan membuka segel 18 lipatan kekuatan yang dia simpan di lengan kanannya dengan Tidal Pus. Serangan yang awalnya kuat sekarang menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya, karena kekosongan terkoyak dimanapun telapak tangan Lin Fan lewat. Pada saat ini, dunia sepertinya tidak mempunyai apa-apa selain dua kekuatan yang berlawanan ini. Ya Tuhan, ini terlalu intens. Para murid menyaksikan dengan rahang ternganga. Adegan di depan mereka membuat mereka mempertanyakan diri mereka sendiri apakah mereka benar-benar berasal dari alam semesta yang sama dengan makhluk-makhluk tidak wajar ini. Yao Tian juga menelan ludahnya. Ekspresi kagetnya tidak lagi membawa otoritas yang seharusnya dimiliki seorang kepala keluarga. Tak disangka dia ingin membunuh pria ini dan merebut harta karun itu darinya. Benar-benar sebuah lelucon. Untunglah dia tidak terbunuh dalam satu serangan telapak tangan pun oleh pria ini. Adapun Wang Haiming, dia pasti mendapatkan apa yang akan terjadi padanya. Boom! Langit dan bumi berguncang ketika kedua kekuatan yang berlawanan ini akhirnya bertemu satu sama lain, mengirimkan cahaya yang menyilaukan ke seluruh langit. Memang, itu kuat. Lin Fan bergumam pada dirinya sendiri. Memang benar,
Jurus pamungkas dari Donger Abadi jelas bukan hanya untuk pamer, karena ia menggabungkan intisari dari seluruh energi sejati antara langit dan bumi menjadi satu. Jika bukan karena fakta bahwa Lin Fan telah menyegel semua gerakan terkuatnya ke dalam serangan telapak tangan, dia mungkin akan kewalahan oleh kekuatan tembakan ini. Namun hingga saat ini, serangan telapak tangannya mungkin masih belum cukup. Tekan. Lin Fan meraung karena serangan telapak tangan saat dia melepaskan setiap gerakan yang dia lakukan. Aura yang menekan meledak dari telapak tangannya pada saat itu. Tembakan putih terus-menerus didorong ke belakang oleh telapak tangan Lin Fan. Melawan kekuatan absolut seperti ini, bahkan Donger Abadi pun tidak berdaya. Dia harus menunggu sampai dia menekan Donger Abadi, baru setelah itu Lin Fan akan memberitahu Donger apa itu ketidakberdayaan yang sebenarnya. Donger Abadi semakin terang saat tembakan putihnya semakin dekat dan semakin dekat kembali ke dirinya sendiri. Merasakan kekuatan yang sangat kuat ini menyerang dirinya sendiri, ini adalah provokasi total bagi Donger Abadi. Tidak ada suara gemuruh, hanya dua bola bercahaya. Bola-bola itu tiba-tiba bersinar sangat terang saat bintik-bintik putih yang tak terhitung jumlahnya menyebar darinya. Bintik putih ini melayang ke langit dan memancarkan cahaya aneh. Pada saat yang sama, cahaya ini memiliki perasaan waktu yang telah berlalu. Yakin akan kemenangannya, Lin Fan menyeringai. Namun saat dia melihat titik cahaya, ekspresinya berubah. Dia bisa merasakan kekuatan hidup yang sangat besar diresapi dengan cepat. Faktanya, Lin Fan bahkan bisa melihat rantai waktu berputar di balik titik putih itu. Ini, Lin Fan tercengang. Dia tidak tahu apa ini. Tiba-tiba, Lin Fan teringat sesuatu yang sangat mengerikan. 100 juta sperma, impregnasi yang tak terhitung jumlahnya. Donger Abadi mereproduksi dirinya menjadi banyak identitas. Dan rantai waktu itu sebenarnya bekerja untuk mempercepat aliran waktu. Dalam sekejap mata, kecepatan reproduksinya semakin cepat. Yang mengejutkan Lin Fan, Donger Abadi yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di langit. Meskipun Donger Abadi ini kecil jika dibandingkan, mereka memiliki kekuatan mengerikan yang sama. Padat dan tebal, Donger ini menutupi seluruh langit. Dan saat itu, Lin Fan menemukan bumi bergetar sekali lagi. Energi sejati antara langit dan bumi mengalir menuju miniatur Donger Abadi ini juga seperti aliran deras. Ini. Lin Fan tahu bahwa segala sesuatunya akan berjalan ke selatan dengan sangat cepat. Sambil mengertakkan gigi, dia meraung. Tekan itu. Kekuatan serangan telapak tangan melonjak lagi saat tembakan putih mundur lebih cepat menuju Donger Abadi utama. Kemenangan akan segera datang. Pok, miniatur Donger Abadi telah selesai menyalurkan kekuatan kecil mereka sendiri. Langit bergetar ketika tembakan putih yang tak terhitung banyaknya disemprotkan ke tembakan putih utama. VINGGGGGGG. Ini adalah suara pancaran sinar yang semakin besar seiring dengan tembakan utama dari Donger Abadi utama yang semakin lebar. Astaga, ini buruk. Wajah Lin Fan berubah, saat tingkat kekuatan tembakan putih meningkat berkali-kali lipat, dan tekanan ke bawah meningkat dengan cepat. Lengan abadi sedang didorong ke bawah sekarang, dan butiran keringat Lin Fan berubah menjadi aliran. Dia tidak mengira Donger Abadi ini akan begitu sombong. Ini adalah keterampilan penguat plug-in yang gila. Para murid yang dipenuhi dengan harapan hanya untuk menemukan hal yang sama jatuh sekali lagi ketika mereka menyaksikan pemandangan ini. Mereka sangat ketakutan. Tampaknya pria kuat itu tidak akan mampu menahannya lagi. Makhluk macam apa yang licik dan tiada taranya Donger itu sehingga menjadi sangat kejam. Hal seperti itu seharusnya tidak ada di benua Dongling. Pertama-tama, benda itu bahkan tidak memberikan ruang bagi siapapun untuk bertahan hidup. Lin Fan mulai merugi. Sepertinya dia benar-benar meremehkan Donger Abadi ini. Tak disangka lengan abadi miliknya bahkan tidak mampu menghadapi Donger kecil. Tapi Lin Fan sekarang mengerti bahwa itu semua salahnya. Jika dia tidak begitu ceroboh dan membiarkan Donger Abadi berkesempatan untuk mencapai kesuksesan besar ini, segalanya tidak akan menjadi seperti ini. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Memikirkan kembali kehidupan masa lalunya, Lin Fan mengingat ungkapan terkenal di internet. Saat itu, dia hanya tertawa sambil mengabaikannya. Tapi sekarang dia mengerti arti sebenarnya. Keluarkan dongermu dan masa akan gemetar. Bumi di bawah mulai retak saat Lin Fan berjuang untuk bertahan.
Lengan abadi juga gemetar tanpa henti, akan segera hancur di bawah tekanan. Bam! Seluruh tubuh Lin Fan dikirim menggali tanah melawan kekuatan mustahil itu. Lengan abadi miliknya juga mulai terkoyak. Apakah dia benar-benar akan mati saat ini juga? Tak disangka dia akan terbunuh oleh tembakan Donger. Betapa besarnya penghinaan yang akan terjadi. Tapi bagaimana jika itu adalah penghinaan? Kartu truf apa lagi yang dia miliki? Dia telah melakukan kesalahan besar yang juga akan dilakukan semua orang di dunia, hanya berdiri di sana dan menunggu Donger tersebut melancarkan tembakan terakhirnya. Jika dia menamparnya dengan keras sebelumnya, dia dijamin akan baik-baik saja. Tapi sekarang, BOOOOOOM. Semua murid dari 6 sekte berpelukan dan meringkuk bersama, gemetar ketakutan. Lin Fan didorong begitu dalam ke dalam tanah sehingga murid-murid ini tidak bisa lagi melihat tubuhnya. Tembakan putih tebal ini membuat mereka merinding. Jika orang kuat itu mati di sini, nasib mereka mungkin tidak akan lebih baik. Mati. Kali ini mereka pasti sudah mati. Donger abadi tersentak sedikit di udara, seolah-olah sedang sombong. Saat semua orang berkubang dalam kekacauan mereka, sebuah suara terdengar dari kedalaman bawah. Bagi para murid, suara ini seperti seruling surgawi yang bergema. Orang kuat itu belum mati. Jangan kurang, DONGER kecil. Suara itu melolong murka ketika kekuatan besar sekali lagi meletus dari bawah. BOOOM. Tanah retak lebih jauh di permukaan pintu masuk Laut Setan Mati. Terkoyak terus-menerus dengan tembakan sebagai titik pusat, lubang besar beberapa ribu kaki terbentuk. Sumber energi muncul dari dasar tembakan putih ini. Pergi ke neraka, DONGER kecil. Ini adalah momen yang menentukan kemenangan sejati. Bab 274, kamu benar-benar tidak layak untuk milikmu. Sekarang, semua murid dari 6 sekte memiliki orientasi seksual yang normal dan lurus. Namun, jika seseorang bertanya kepada mereka sekarang, siapa yang paling kamu cintai di dunia ini? Siapa yang paling ingin kamu perlihatkan tubuhmu di dunia ini? Jawaban yang bulat adalah bahwa mereka rela menyerahkan hati dan tubuh mereka demi pria kuat yang tiada taranya di hadapan mereka ini. Pukulan demi pukulan, murid-murid ini sudah berada di ambang kegilaan. Di saat-saat terakhir itu, mereka telah mempersiapkan mental mereka untuk binasa saat itu juga. Namun siapa sangka keadaan akan berubah drastis. Postur mulia orang kuat di hadapan mereka akan selalu terpatri dalam pikiran mereka selama sisa hidup mereka. Tekan itu, raungan keras muncul dari Lin Fan. Seolah-olah mereka telah menemukan rumah yang sebenarnya, energi sejati di udara memuncak dan melonjak ke Lin Fan dengan panik. Telapak tangan raksasa yang mencakup segalanya itu bersinar lebih terang saat ini. BOOOM. Langit berguncang, sedangkan bumi bergidik. Seberkas cahaya muncul dari kehampaan, saat langit dan bumi turun ke dalam keadaan kacau. Kekuatan apa? Semua murid berbaring miring sambil gemetar. Kekuatannya begitu besar sehingga mereka bahkan tidak bisa bangkit. Jumlah kekuatan ini cukup untuk mengejutkan mereka. Kembali ke sekte masing-masing, semuanya adalah murid jenius juga. Mereka adalah orang-orang yang tidak takut pada apapun dan pada siapapun di sekte mereka, sambil memandang rendah seluruh dunia. Tapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, mereka akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan memiliki liga tersendiri di dunia. Serangan telapak tangan energi sejati menutupi langit. Sama seperti gunung 5 jari, ia tampaknya mampu menahan beban dunia di atasnya, memegang tembakan pamungkas dari Donger abadi di tangannya. GRAW. Lin Fan mendorong dan mendengus lebih keras. Serangan telapak tangan bergerak terus ke atas, melewati lapisan kehampaan, dan akhirnya menyerang dengan keras ke arah Donger abadi. BOOOOM. Ledakan keras pun terjadi dengan suara yang tumpul. Meledak dari tanah, Lin Fan melesat ke langit. Selimut Donger abadi mini di langit mulai pecah. Perlahan-lahan, Donger abadi mini ini berubah menjadi kilau terang dan menghilang ke langit. Adapun Donger abadi utama, itu menggeliat. Hidung gajah yang kaku dan panjang itu mulai melunak. Darah mulai mengalir keluar dari permukaan batang yang hitam itu. Lin Fan mendengus dingin. Jika ini bukan waktu yang tepat untuk melakukannya, kapan lagi waktunya? Menendang bola. Pada awalnya,
Lin Fan bermaksud menggunakan Twisting Heaven and Earth di dalamnya. Tapi donger abadi ini terlalu jelek untuk dia sentuh. Karena itu, ia hanya bisa menggantinya dengan kakinya. Dari perubahan sikap perlakuan ini, orang dapat mengetahui betapa Lin Fan memandang rendah donger abadi ini. Langit yang kembali damai mulai bergetar sekali lagi. Gemuruh energi sejati di udara mulai terdengar seperti letupan kecil di langit. Satu demi satu, mereka membentuk paduan suara letupan di kehampaan. Pop, tendangan yang membosankan. Tidak ada tangisan tragis kali ini, hanya suara letupan yang membosankan. Tidak peduli seberapa kuat donger abadi, Balls Kicking adalah keterampilan yang memberontak terhadap aturan surgawi. Itu adalah keterampilan tanpa ampun. Mengabaikan pertahanan apapun, tujuan utamanya adalah untuk menjatuhkan seseorang ke neraka yang paling dalam. Ding, poin pengalaman menendang bola plus 10 miliar. Ding, menendang bola naik level. Tingkat 18. Ding, menendang bola level 19. Ding, 20. Ding, selamat. Balls Kicking, berevolusi menjadi, no more descendants. Ding, tidak ada lagi keturunan level 2. Ding, tidak ada lagi keturunan level 3. 4, 5, ... Ding, selamat. No more descendants berevolusi menjadi, tendangan penghancur asal sejati. ... Lin Fan tahu bahwa setelah dia menggunakan Balls Kicking, levelnya pasti akan naik gila-gilaan. Tapi tak kusangka kalau itu akan sampai sejauh ini. Pemberitahuan gila dari sistem sudah membuat pikiran Lin Fan hilang. Betapa nyatanya hal ini. Lin Fan bingung dan bingung. Tendangan penghancur asal sejati. Tentang apa semua itu? Tapi Lin Fan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Memikirkan bahwa donger abadi ini masih memiliki kekuatan untuk bergerak-gerak setelah menendang bola. Langit dan bumi mencium, terimalah. Lin Fan meraung. Saat ini, dia sudah cukup paham dengan cara kerja bau itu. Tidak peduli apa itu, selama dia menyentuhnya, dia bisa menciumnya. Dan jika dia tidak bisa menyentuhnya, maka bau itu tidak bisa berbuat apa-apa. Donger abadi berjuang, tapi Lin Fan tidak gentar sedikitpun. Lagi pula, bahkan lengan abadi pun bisa dimurnikan dalam baunya. Donger ini tidak punya peluang sama sekali. Mencium, bau langit dan bumi bergejolak. Lin Fan tidak tahu apa yang terjadi di dalam, tapi dia hanya bisa membayangkan betapa rasa sakitnya tak tertahankan. Bang, bang, suara benturan keluar dari dalam baunya. Ini harus menjadi upaya terakhir donger abadi dalam berjuang. Tindakan Lin Fan benar-benar membuat semua orang terbelalak. Semua murid hanya berdiri di tempat mereka berada, memandangi bau luar biasa yang baru saja muncul dari udara tipis di langit. Dari baunya, mereka bisa merasakan aura kuno dan misterius. Tidak hanya ada tanda dan tanda aneh yang timbul pada baunya, gambar di permukaannya juga membuat penasaran. Ding, selamat atas penyempurnaan donger abadi. Lin Fan menyeringai dan membuka baunya. Namun, saat dibuka, asap hitam tebal menyembur keluar dari baunya dan melesat ke arah Lin Fan. Terkejut sesaat, dia menjentikkan jubahnya dan memasukkan asap hitam ke dalam penyimpanannya. Sialan, tidak kusangka donger besar ini ingin menyatu dengan milikmu sesungguhnya. Meskipun itu sangat kuat, itu tidak layak untuk milikmu. Beberapa hal sebaiknya dibiarkan dalam bentuk aslinya. Melihat donger abadi yang tergeletak diam di penyimpanannya, Lin Fan menyeringai. Dia hanya akan menyimpannya di sana dulu dan memikirkan apa yang bisa dia lakukan nanti. Sekarang semuanya akhirnya berakhir, Lin Fan menghela nafas lega. Dia menukik turun dari langit dan duduk di lantai, terengah-engah. Apa yang terjadi pada detik terakhir adalah pohon parasol mistis di dalam dirinya telah aktif pada saat-saat terakhir, dengan cepat menyedot seluruh energi sejati dunia untuk digunakannya. Jika itu tidak terjadi, dia mungkin benar-benar mati di bawah tembakan keras donger abadi. Namun karena hal ini, pohon parasol mistis yang ada di dalam dirinya sepertinya telah mengecil, seolah-olah pohon tersebut terkena pukulan yang sangat hebat. Sepertinya dia perlu lebih berhati-hati mulai sekarang. Jika pohon parasol mitos ini sekuat bibit, apa yang akan terjadi setelah pohon itu tumbuh besar? Lin Fan menunggunya dengan antisipasi. Para murid yang dirajam itu saling berpelukan dan menangis. Akhirnya semuanya berakhir. Nyawa mereka terselamatkan. Setelah menyaksikan pria kuat itu turun,
mereka semua bergegas dengan rasa terima kasih. Pria yang kuat, terima kasih. Aku, Gao Song, akan menganggapmu sebagai dermawan abadiku. Bu Ho, ini pertama kalinya aku merasa begitu dekat dengan para dewa kematian. Jika bukan karena kehadiranmu, kawan yang kuat, kami pasti sudah lama mati. Terhadap rasa hormat dari murid-murid ini, Lin Fan hanya bisa tertawa. Dia kemudian memberi isyarat kepada Yao Tian yang terkejut untuk datang. Saat ini, Yao Tian sudah kehilangan akalnya melebihi apapun. Hati batinnya terus-menerus bergejolak. Sejak awal semua ini, dia sudah kehilangan seluruh nyalinya. Senior, dia tergagap, tampaknya sudah pulih dari keterkejutannya. Segalanya terlalu mengerikan daripada yang pernah dia bayangkan. Dari kelihatannya, pria dengan kekuatan mengerikan ini pasti mempunyai semacam permintaan untuk memberi isyarat padanya. Lin Fan mengusap perutnya. Sungguh pertempuran yang melelahkan. Dia praktis kelaparan saat ini. Kamu, pergilah ke kota iblis mati dan ambilkan aku makanan. Cepat dan jangan buang waktu. Duduk di sana, Lin Fan memerintahkan Yao Tian hanya dengan tatapan belaka. Ah, benar. Yao Tian yang tertegun kembali bersemangat. Kalian, kemarilah dan pukul bahuku. Pijat juga kakiku selagi kalian melakukannya. Lin Fan memerintahkan murid-murid lainnya. Bab 275, pria yang kuat di mata orang lain. Cepatlah. Dapatkan semua juru masak terbaik di keluarga untuk menyiapkan hidangan paling mewah yang pernah ada. Tersandung turun dari langit setelah penerbangannya kembali ke kota iblis mati, Yao Tian berteriak keras. Suaranya menembus dinding setiap sudut keluarga Yao. Untuk ekspedisi Laut Setan Mati kali ini, Yao Tian tidak mengizinkan anak-anak keluarga manapun untuk berpartisipasi. Saat kejadian aneh mulai terjadi di sekitar Laut Setan Mati, Yao Tian merasakan perasaan tidak enak tentang hal itu. Sebagai satu-satunya penguasa kota iblis mati, keluarga Yao telah mendidik banyak murid dari waktu ke waktu. Beberapa dari murid-murid ini bahkan lebih kuat dari garis keturunan keluarga itu sendiri. Oleh karena itu, anak-anak mereka tidak perlu mengambil risiko sama sekali. Kepala keluarga, apa yang terjadi? Pengurus rumah tangga keluarga Yao berlari saat dia mendengar suara kepala rumah. Melihat ke kiri dan ke kanan, dia tidak dapat menemukan satupun murid yang pergi bersama kepala keluarga. Melihat ekspresi cemas di wajah kepala keluarga, mungkinkah terjadi sesuatu? Cepat dan sampaikan pesanannya. Dapatkan semua koki terbaik untuk menyiapkan hidangan terbaik yang pernah ada. Jika mereka tidak selesai dalam waktu singkat, mereka semua akan mati. Perintah Yao Tian. Pengurus rumah tangga tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi bingung di wajah kepala keluarga. Tapi setelah berada di keluarga Yao selama bertahun-tahun, dia tahu lebih baik untuk tidak bermalas-malasan. Saat itu, sebuah bayangan datang dari langit dan mendarat di samping Yao Tian. Saat para murid melihat siapa orang itu, mereka semua menahan napas. Aura yang menyesakkan. Tuan tua, saat Yao Tian melihat siapa orang itu, dia juga menyapa dengan penuh semangat. Namun, mau tak mau dia merasa sedikit sakit di hatinya. Mengapa Tuan tua meninggalkannya lebih awal dalam situasi yang mengerikan itu? Tapi apa yang bisa dia lakukan? Pria ini adalah Tuan tua, dan juga kakeknya. Tidak peduli betapa tidak puasnya perasaannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Semua anak dari garis keturunan kita akan mengikutiku ke sana nanti. Jika kita bisa menjalin hubungan dengan orang itu akan menjadi dorongan besar bagi keluarga Yao di masa depan. Kata Tuan tua keluarga Yao dengan suara serius. Dia punya rencananya sendiri. Keberadaan pria yang menakutkan di sana, meskipun dia tidak terlihat setua itu, Tuan tua tahu bahwa dia pastilah seseorang yang berarti. Jika mereka membawa garis keturunan mereka sendiri dan dia berhasil menyukai salah satu dari mereka, itu akan menjadi keuntungan besar bagi keluarga Yao. Meskipun keluarga Yao adalah keluarga yang sangat berpengaruh di benua Dongling saat ini, tidak ada yang bisa memprediksi masa depan. Siapa yang tahu kalau kekuasaan keluarga akan terus berlanjut hingga generasi berikutnya. Dan jika suatu saat keluarga membutuhkan bantuan, mungkin pria itu akan membantu mereka karena alasan sentimental. Pada saat itu akan menjadi kartu truf terbesar bagi keluarga Yao. Meskipun hal ini biasanya tidak relevan,
jika saatnya tiba, hal ini mungkin akan membalikkan keadaan. Ya, Tuan Tua. Yao Tian mengangguk. Berubah menjadi seberkas cahaya, dia bergegas menjemput anak-anak. Segera, 5 tuan muda tiba. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka dengan cepat disusul oleh ayah mereka. Mereka mengerti sekarang, tujuan mereka adalah untuk menjadi manusia yang kuat itu. Namun jauh di lubuk hati mereka, mereka merencanakan dan merancang. Mereka tahu bahwa siapapun yang disukai pria berkuasa itu kemungkinan besar akan menjadi kepala keluarga berikutnya. Oleh karena itu, mereka berlima sangat gembira dengan harapan. Tidak peduli apa, bahkan jika mereka harus membuang martabat mereka, mereka pasti harus menghibur pria itu. Kakek Yao. Saat mereka berlima melihat Tuan Tua, mereka juga menyapa dengan sopan. Pria ini adalah kartu truf terkuat keluarga Yao saat ini, satu-satunya budidaya penuh surgawi yang lebih besar. Satu-satunya alasan mengapa keluarga Yao bisa mempertahankan otoritas mereka selama ini di kota iblis mati adalah karena kakek Yao. Tuan Tua Yao menganggukkan kepalanya. Tiba-tiba, matanya berbinar. Di mana anak itu, Wuxi? Dia bertanya. Kelima tuan muda itu bingung dengan pertanyaan itu. Kakak keenam, mengapa sampah itu ada di sini? Bagi mereka, benda itu tidak memiliki potensi maupun otak. Dia hanya pandai menyia-nyiakan hidupnya. Apa gunanya dia? Tuan Tua, Wuxi, anak itu hanya pandai bermalas-malasan tanpa sopan santun. Saya khawatir dia akan menyinggung orang kuat itu dan menimbulkan masalah. Yao Tian menjawab dengan cemas. Pergi, bawa dia ke sini. Dia anggota keluarga Yao. Tidak ada yang boleh tertinggal. Tuan Tua Yao menjawab, jelas tidak senang. Dia sendiri cukup menyukai anak itu. Sayangnya dia memiliki potensi yang rendah. Di benua Dongling, setiap anggota garis keturunan dari keluarga besar yang memiliki potensi buruk pada dasarnya akan dicap sebagai sampah bagi keluarga tersebut. Teng Fei, panggil adikmu, perintah Yao Tian. Ya, ayah. Sebagai tuan muda kelima, Yao Teng Fei jelas tidak senang dengan pengaturan ini. Tapi tidak mungkin dia bisa menentang perintah langsung dari tuan tua. Oleh karena itu, dia menuju kediaman Yao Wuxi. Kediaman Yao Wuxi. Yao Wuxi sibuk memikirkan hal yang ada di kepalanya. Tubuh iblis tingkat titanium. Ada apa dengan skill ini? Yang harus dia lakukan hanyalah membiarkan orang memukulnya agar keterampilan ini naik level. Kakak Lin pasti main-main dengannya. Mungkinkah keterampilan seperti itu benar-benar ada di dunia ini? Tapi mengingat kembali ekspresi serius Brother Lin, Yao Wuxi mengusap dagunya dan menerimanya untuk saat ini. Oh baiklah, karena dia akan berulang kali dipukul di masa yang akan datang, mengapa tidak mencobanya? Saudara keenam, saat Yao Wuxi bersiap untuk pergi ke jalan, suara Yao Teng Fei terdengar. Wajah Yao Wuxi berubah. Kebaikan. Haruskah saudara laki-lakinya yang kelima benar-benar seperti ini? Apakah dia benar-benar ditakdirkan untuk dihajar oleh kelima saudara laki-lakinya, siang dan malam secara bergantian mulai sekarang? Akhirnya, Yao Wuxi menghela nafas pasrah. Sepertinya tidak ada cara untuk bersembunyi dari ini. Sebaiknya cobalah tubuh iblis tingkat titanium. Menarik napas dalam-dalam, Yao Wuxi melangkah keluar. Ayo, kakak kelima, aku siap. Dia membuka kedua tangannya, bersiap untuk dipukul. Sampah, ikuti aku. Tuan tua memanggilmu. Melihat sikap Yao Wuxi yang tidak berharga, Yao Teng Fei mendengus jijik. Dia tidak tahu mengapa tuan tua mau repot-repot dengan sampah ini. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, Yao Teng Fei tidak dapat menemukan sedikit pun nilai pada orang ini. Yao Wuxi tertegun sejenak. Wajahnya kemudian digantikan dengan kegembiraan. Kakek Yao. Ketika Yao Teng Fei kembali bersama Yao Wuxi, semua orang dipenuhi dengan tatapan menghina. Tapi di hadapan tuan tua, tidak ada seorang pun yang kurang ajar. Kakek Yao. Saat Yao Wuxi melihat lelaki tua itu, dia menyapa dengan sopan. Dia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa satu-satunya alasan mengapa dia tidak dibunuh oleh kelima saudara laki-lakinya adalah karena kakek Yao. Bahkan ayahnya sendiri pun membencinya. Kakek Yao adalah satu-satunya orang di dunia ini yang mencintainya. Yao Wuxi tahu bahwa hari kematian kakek Yao akan menjadi hari kematiannya juga. Lumayan. Sejak terakhir kali aku melihatmu, kondisi kultivasimu telah meningkat.
Tuan Tua Yao mengusap janggutnya dan mengangguk dengan lembut. Hehe, wajah Yao Wuxi memerah karena malu. 5 tuan muda lainnya dipenuhi dengan cemoohan. Dalam 3 tahun terakhir, kondisi budidayanya hanya meningkat sedikit. Prestasi macam apa itu? Waktu berlalu sangat cepat. Pengurus rumah tangga membawa semua pelayan dengan segala macam hidangan. Setiap hidangan dibuat dengan bahan-bahan yang sangat langka dan memiliki kualitas terbaik. Tuan tua mengangguk setuju. Melambaikan jubahnya, dia kemudian membawa semua orang bersamanya melintasi langit. Bab 276, kembalinya Yao Wuxi yang kikuk. Pria yang kuat, apakah ini cukup nyaman? Seorang murid sekte Tongtian bertanya sambil memijat lembut jari kaki Lin Fan sambil tersenyum. Gerakan itu, tingkat kekuatan itu. Jika dia tidak mengalaminya sendiri, Lin Fan tidak akan percaya bahwa seorang murid sekte dapat memiliki keterampilan memijat yang begitu mengesankan. Tidak buruk, gerakannya memang dipraktekkan dengan baik. Tidak buruk, tidak buruk. Lin Fan memuji sambil berbaring di kursi pantai. Lin Fan membawa serta segala macam kebutuhan sehari-hari sepanjang waktu. Perasaan diperlakukan seperti dewa oleh murid-murid ini saat ini sungguh surgawi. Kedua jari kakinya dirawat dengan lembut oleh 2 orang muridnya. Kedua kakinya juga dipijat. Tidak ada satupun tangannya yang menganggur. Sedangkan untuk bahunya, dia dihadiri oleh 2 murid perempuan dari sekte Xianling di kanan dan kirinya. Murid perempuan dari sekte Xianling memiliki aroma harum yang melekat di sekitar mereka. Bagi Lin Fan, mereka baik-baik saja, memang sangat baik. Beberapa dari mereka mungil dan imut, sementara beberapa lainnya memiliki tubuh yang sangat melengkung. Beberapa dari mereka tampak murni dan polos sementara yang lain membawa pesona jahat. Mereka datang dalam berbagai macam rasa. Dan tentu saja, Lin Fan tahu bahwa dia baru saja melakukan hal yang benar. Jika dia tidak bertarung dengan nyawanya dan mengalahkan Donger Abadi, tak satu pun dari orang-orang ini akan hidup saat ini. Gerakan bagus di sana. Tentu saja pemandangannya tidak boleh terlalu kosong. Saat ini, beberapa murid perempuan dari sekte Xianling sedang menampilkan tarian pedang untuk Lin Fan. Semua murid perempuan dari sekte Xianling memiliki kecantikan dan bakat yang tak tertandingi. Mereka fasih dalam alat musik, seni lukis, del. Beberapa dari mereka melakukannya demi mengejar basis budidaya yang lebih kuat, sementara yang lain melakukannya untuk meningkatkan portofolio mereka sehingga suatu hari mereka bisa pergi ke suatu kerajaan dan menjadi ratu atau selir. Apapun yang terjadi, Lin Fan tahu bahwa mereka semua memiliki motifnya masing-masing dan tidak berbudi luhur seperti yang terlihat. Tapi tentu saja, di depan Lin Fan saat ini, mereka semua patuh dan patuh. Gila, Ciki berbaring telentang, sayap terbentang dan kaki terangkat ke udara. Dia juga mabuk kesenangan. Sepasang tangan lembut memijat lembut perutnya yang tak berbulu. Dari raut wajah Ciki yang mabuk, terlihat bahwa dia dipenuhi kegembiraan. Dia akan menangis dari waktu ke waktu, dengan ekor kecilnya yang kekar, yang biasanya cukup lincah, menutupi area selangkangannya hingga membuat Lin Fan sangat terhibur. Seolah-olah Ciki terangsang dengan betapa bagusnya pijatan ini. Apakah kalian di sekte Tongtian juga mewariskan keterampilan memijat? Ini benar-benar beberapa gerakan yang kalian punya di sana. Lin Fan bertanya kepada murid yang sedang membelai kakinya. Murid itu tertawa karena malu, pria yang kuat, sebenarnya ini sedikit memalukan, tetapi saya sebenarnya adalah seorang pelayan sebelum saya memasuki sebuah sekte, dan ditugaskan untuk memijat kaki tuan saya. Namun karena sebuah pertemuan yang ditakdirkan, aku dibawa ke sebuah sekte oleh seseorang, dan telah berkeliling dunia sejak saat itu. Ah, kakak senior Gao. Tak disangka kamu punya masa lalu seperti itu. Murid sekte Tongtian lainnya berseru tidak percaya. Di dalam sekte tersebut, kakak senior Gao adalah seorang jenius yang terkenal. Meskipun dia bukan yang terbaik, dia tetap dikagumi dan dihormati oleh semua orang. Tidak disangka dia pernah menjadi pelayan. Saat berbicara dengan murid-murid ini dengan santai, Lin Fan juga menyelidikinya sedikit. Pandangan para murid terhadap Lin Fan berangsur-angsur berubah. Pria ini tampaknya tidak terlalu buruk. Bahkan, mereka pun merasa bersyukur mendapat kehormatan memijat pria hebat ini. Mereka memandang dengan sombong ke beberapa murid yang iri di sampingnya. Murid-murid itu bahkan tidak mendapat kesempatan untuk memijat pria kuat ini.
Kekosongan itu bergetar lembut saat keluarga Yao tiba. Melihat kerumunan yang mengelilingi pria kuat itu, Yao Tian berbicara dengan hati-hati dan hati-hati. Tuan, makanan lezatnya sudah disiapkan. Ya, tata piringnya. Beritahu aku kalau kamu sudah selesai. Lin Fan menguap. Hal terpenting pasca pertempuran adalah bersantai dan melepaskan diri. Tugas selanjutnya adalah pergi ke sekte Jiu Xiao yang disebutkan Liang Yichu. Apakah semuanya baik-baik saja atau tidak hanya akan ditentukan setelah dia memeriksanya secara pribadi. Lagi pula, teman dekatnya ada di sana. 6 tuan muda keluarga Yao berjingkat untuk mencoba mengintip pria kuat ini. Namun yang mereka lihat hanyalah kerumunan besar, dan tidak dapat melihat ciri-cirinya sama sekali. Kalian semua tetap tajam dan mengatur piring dengan benar. Yao Tian membisikkan agar putra-putranya bersikap bijaksana dan bijaksana. Tapi tentu saja, penerima utama kalimat ini adalah Yao Wuxi. Bagaimanapun, Yao Tian yakin dengan kelima putranya yang lain. Ini adalah satu-satunya anak yang dia khawatirkan. Yao Wuxi memandang pria kuat yang dikelilingi itu dengan rasa iri. Ini pastinya adalah pria yang tahu cara bersantai dan melepaskan diri. Yao Wuxi bertekad untuk mencobanya begitu dia kembali ke kota iblis mati. Dia belum pernah merasakan layanan seperti itu. Sampah, cepat. Kakak ketiga Yao Xingfeng diam di depan Yao Wuxi saat dia lewat. Yao Wuxi mengangkat bahunya. Ia tidak menyangka kalau dirinya dibawa ke sini hanya untuk menjadi pekerja kasar. Tapi di hadapan ayahnya dan kakek Yao, tidak mungkin dia bisa mengendur. Yao Tian dan kakek Yao berdiri di tempat mereka berada dan saling bertukar pandang, tidak yakin harus berkata apa lagi. Mereka tidak datang ke sini mengharapkan orang kuat itu menyukai siapapun dari garis keturunan mereka. Namun mereka harus mencoba pertaruhan ini dan tetap mencoba peruntungannya. Dentang. Saat itu, suara benturan terdengar keras. Yao Wuxi terjatuh. Anggur di tangannya jatuh ke lantai dan tumpah juga. Melihat Yao Wuxi yang kikuk, 5 tuan muda lainnya menyeringai dingin. Tidak disangka dia masih akan melakukan kesalahan seperti itu bahkan setelah menjadi peri surgawi. Benar-benar bodoh, sungguh. Ekspresi Yao Tian dan kakek Yao juga berubah. Mereka ingin menceramahinya, namun karena tidak menyadari tidak adanya reaksi dari orang yang berkuasa itu, mereka hanya melotot padanya dan memberi isyarat padanya untuk membereskan kekacauan itu. Sudah kubilang, tuan tua. Tidak mungkin dia akan memotongnya. Yao Tian berkata dengan putus asa. Tidak disangka dia masih bisa mengacau di momen penting seperti itu. Untunglah orang kuat itu tidak tersinggung. Kakek Yao menghela nafas dan dengan lembut menggelengkan kepalanya juga, merasa agak tidak berdaya. Dia kemudian melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar Yao Wuxi datang. Ini adalah masalah serius saat ini. Meskipun dia ingin memberi Yao Wuxi kesempatan, sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, dia khawatir segalanya akan menjadi kacau. Yao Wuxi menunduk karena malu. Dia tidak menyangka dirinya menjadi begitu tidak berguna sehingga dia bahkan tidak bisa menopang 1 botol anggur pun dengan benar. Merasa sedih, dia berjalan menuju kakeknya. Pada adegan ini, kelima tuan muda tertawa mengejek. Inilah yang paling ingin mereka lihat, Yao Wuxi dalam kondisi terburuknya. Orang ini benar-benar berpikir dia layak mendapat bantuan apapun. Lelucon yang luar biasa. Seiring berjalannya waktu, 5 tuan muda lainnya menyiapkan semuanya di atas meja. Mereka kemudian datang ke hadapan ayah mereka secara diam-diam. Yao Tian menganggukkan kepalanya dan berkata, "Tuan tua, sudah selesai." Tuan tua Yao menganggukkan kepalanya juga. Dia kemudian datang ke hadapan Lin Fan. Dengan murid-murid dari 6 sekte yang mengelilingi Lin Fan, dia tidak berani meninggikan suaranya terlalu banyak dan hanya berbisik, "Senior di sini, semuanya sudah disiapkan." Jika orang luar dapat melihat guru tua surgawi yang berkultivasi penuh ini membungkuk dengan hormat dan berbicara dengan sangat sopan kepada seseorang, mereka akan sangat terkejut. Betapa mengejutkannya semua ini. Lin Fan terbatuk sebagai jawaban dan kemudian bangkit. Dalam jarak dekat, sebuah meja berisi hidangan gourmet telah disiapkan. Mencium aroma harum, Lin Fan dipenuhi rasa lapar yang mendalam. Setelah dia selesai makan, dia akan pergi. Dia tidak berpikir bahwa ini adalah permintaan yang tidak masuk akal atas perbuatan besarnya dalam menyelamatkan nyawa mereka. Lin Fan seperti kaisar bumi saat dia duduk sendirian di sana, mengangkat sumpitnya.
Waktunya makan. Itu kamu. Duduk di belakang dengan sedih, Yao Wuxi tiba-tiba berseru keras saat melihat siapa orang itu. Wajah Yao Tian dan kakek Yao langsung berubah. Sial, ini tidak bagus. Selain kakak kelima, setiap tuan muda di keluarga itu bersukacita. Kakak keenam yang bodoh ini sekali lagi mendapat masalah. Senior, ini. Yao Tian panik. Dia menatap tajam ke arah Yao Wuxi, memperingatkan Yao Wuxi untuk menghentikan omong kosongnya. Kakek Yao menghela nafas dalam-dalam. Semuanya sudah berakhir bagi mereka. Tapi kata-kata orang kuat itu membuat mereka semua ternganga. Bab 277, sepertinya ada yang tidak beres. Meraih stick drum di tangan kanannya dan hendak mengunyahnya, Lin Fan tercengang mendengar suara ini. Berbalik, jantungnya melompat. Saudara Wuxi, tidak kusangka kamu akan berada di sini juga. Lin Fan tertawa gembira. Dia tidak menyangka keluarga Yao akan membawa Yao Wuxi bersama mereka. Lin Fan tidak memberitahu keluarga Yao tentang hubungannya dengan Yao Wuxi, karena menurutnya, kebangkitan Yao Wuxi dalam keluarga Yao hanyalah masalah waktu saja. Meskipun jalur menuju puncak mungkin sulit, namun siapa tokoh terkemuka dalam sejarah yang memiliki jalur mulus menuju puncak? Bahkan bagi seseorang seperti dirinya yang memiliki sistem yang menentang surga, dia juga harus mengalami banyak cobaan dan kesengsaraan mendekati kematian. Ayo, jadi orang kuat yang ayah dan kakek bicarakan adalah kakak Lin. Sialan, seharusnya mereka mengatakannya lebih awal. Kalau begitu, aku akan membawa beberapa barang bagus dari simpananku untuk dibagikan ke sini bersamamu. Yao Wuxi menghela nafas lega dan menepuk dadanya. Dia hampir kencing di celananya setelah ceramah ayahnya tadi. Jika ayahnya memutuskan untuk mengurangi uang sakunya untuk bersenang-senang di luar, maka hidupnya akan sangat menyedihkan. Apa yang masih kamu bicarakan, kakak Wuxi? Ayo kemari dan minum bersamaku. Lin Fan memberi isyarat padanya. Karena keadaan sudah seperti ini, Lin Fan tidak keberatan menyatakan hubungannya dengan Yao Wuxi. Dengan cara ini, Yao Wuxi mungkin bisa menikmati status yang lebih baik dalam keluarga mulai sekarang. Aku juga merasa sangat lapar. Yao Wuxi tertawa terbahak-bahak. Untuk pria seperti dia yang sekrupnya longgar, dia masih belum mengetahui situasi sebenarnya saat ini. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa tetap tenang saat ini. Yao Tian dan kakek Yao terperangah. Apa yang terjadi saat ini? Bagaimana anak itu, Wuxi, bisa berkenalan dengan pria berkuasa ini? Terlebih lagi, dari suara percakapan mereka, saudara di sini dan saudara di sana, mereka tampak sangat dekat. Yao Tengfei sangat ketakutan saat dia bersembunyi di belakang orang lain, pucat pasi. Dia belum melihat ciri-ciri pria ini sejak awal. Oleh karena itu, dia tidak tahu siapa orang itu. Tapi saat Lin Fan duduk, rahang Yao Tengfei hancur. Bukankah orang ini, orang yang mereka temui beberapa hari yang lalu? Setelah pencemaran nama baik hari itu, Yao Tengfei berniat membalas dendam terhadap orang ini. Namun karena kejadian aneh di Laut Setan Mati, dia melupakan semuanya. Dan saat dia melihat penampilan sebenarnya dari pria yang sangat berkuasa ini, Yao Tengfei bergidik. Tuan tua, apa yang terjadi? Jantung Yao Tian berdebar kencang. Seluruh rangkaian kejadian ini sangat membingungkan sehingga dia bahkan tidak memiliki kapasitas mental untuk memproses semuanya lagi. Tuan tua Yao tidak menjawab. Saat ini, sebuah pikiran melayang di benaknya. Mungkinkah pria ini? Lin Fan dan Yao Wuxi sedang mengobrol hangat tentang anggur. Bagi Lin Fan, tidak mudah menemukan seseorang yang semenarik ini. Meskipun basis budidaya Yao Wuxi tidak seberapa, dia memiliki tipe tubuh khusus. Faktanya, dia mungkin satu-satunya orang di seluruh dunia Xuan Huang yang memiliki tipe tubuh ini. Itu saja sudah cukup spektakuler. Meskipun Yao Wuxi saat ini seperti ikan mas, Lin Fan yakin bahwa dia akan melompati gerbang naga dari air terjun menjadi naga suatu hari nanti. Hanya saja Lin Fan belum menemukan cara untuk mengaktifkan tipe tubuh khusus ini. Oleh karena itu, Yao Wuxi hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri untuk saat ini. Tuan muda tertua dari keluarga Yao, Yao Sengtian, melihat semuanya tanpa bisa dijelaskan. Bagaimana sampah ini bisa begitu akrab dengan orang yang berkuasa?
Apakah dia akan kehilangan hak sebagai kepala keluarga Yao selanjutnya di sini? Mata Yao Sengtian berbinar. Senyuman muncul di wajahnya saat dia berjalan maju. Halo, Tuan yang berkuasa. Saya adalah kakak laki-laki keenam dari kakak keenam. Tak disangka bahwa Anda akan mengenal adik laki-laki saya, ini memang takdir. Jika Anda tidak keberatan, bolehkah saya, Yao Sengtian membutuhkan cara untuk menjilat dengan ini, pria. Apapun yang terjadi, dia tidak boleh membiarkan sampah ini mengambil keuntungan. Kalau tidak, keluarga Yao akan menjadi bagian dari sampah itu. Namun sebelum Yao Sengtian sempat menyelesaikannya, dia dipotong tanpa ampun. Aku keberatan. Kamu bisa tetap berdiri di sana. Lin Fan memandang Yao Sengtian dengan senyuman sederhana juga. Lin Fan tidak bisa diganggu dengan keluarga Yao. Yang disukai Lin Fan dari Yao Wuxi adalah kepribadian dan karakternya. Tapi ini tidak berarti bahwa dia akan menerima siapa saja dari keluarga Yao sebagai teman. Terhadap penolakan Lin Fan yang tanpa ragu, Yao Sengtian berdiri di sana dengan canggung sambil terbakar rasa malu, untuk sesaat kehilangan tindakan. Mundur, kakak keenammu sedang ngobrol dengan Tuan yang berkuasa. Apa hubungannya denganmu? Yao Tian menguliahi dengan sengit. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Yao Sengtian? Ketika dia melihat putra sulungnya bergerak keluar untuk menyelamatkan situasi, dia sebenarnya diam-diam berakar di dalam hatinya agar dia berhasil. Tapi dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Sepertinya tidak mudah untuk dekat dengan pria kuat ini. Akhirnya, Yao Sengtian menundukkan kepalanya dengan ekspresi marah. Wajahnya memerah saat ini, seolah tamparan tak kasat mata dari Lin Fan ini membakar kulitnya. Melihat penampilan Yao Sengtian yang keriput, Yao Wuxi juga cukup senang. Akhirnya, setelah sering dihajar oleh Yao Sengtian, akhirnya tiba gilirannya menghadapi penghinaan. Saat itu, Yao Wuxi menepuk Lin Fan dengan sikap malu-malu dan tidak nyaman. Kakak Lin, kamu tahu, pijatanmu tadi. Kamu tahu, pijatan dan pijatan di bahu itu. Melihat wajah Yao Wuxi, Lin Fan tertawa kecil, dan niatmu. Ayah, Kak Lin, ya, aku belum pernah mengalaminya sebelumnya. Yao Wuxi saat ini seperti gadis yang penurut dan pemalu, malu dengan apa yang dia katakan. Hahaha, Lin Fan tertawa. Dia kemudian melihat ke arah beberapa murid perempuan dari sekte Xianling dan memberi isyarat kepada mereka, kemarilah. Sajikan anggur dan pijat. Bersemangat, Yao Wuxi melesat tegak dan duduk tegak. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kemewahan seperti itu. Ciki yang sedang menikmati makanannya memandangi kedua pria yang sedang asyik itu. Dia menunduk dan berpikir sejenak. Mengangkat kepalanya, dia menatap tajam ke arah murid perempuan di kejauhan. Melihat tatapan Ciki yang sombong, murid perempuan itu bergidik sejenak, lalu bergegas mendekat dan memijat punggung Ciki. Akhirnya puas, Ciki menjerit terhibur dan terus menikmati makanannya. Melihat pemandangan di depan mereka, seluruh keluarga Yao bingung. Faktanya, Yao Tian dan Tuan Tua Yao gemetar tanpa henti. Tapi ini bukan karena rasa takut. Hal ini disebabkan karena kegembiraannya. Memikirkan bahwa putra keenam keluarga Yao yang paling dipandang rendah berhak atas perlakuan seperti itu. Tampaknya, keduanya lebih dari sekadar teman. Adegan di mana Yao Wuxi menepuk punggung pria kuat itu sambil dengan senang hati memanggilnya saudara laki-laki sangatlah menakjubkan. Pertarungan mengejutkan tadi disaksikan dengan jelas oleh mereka berdua. Langit berguncang, bumi hancur, sementara ruang waktu terdistorsi dan terbalik. Setiap hal gila yang tak terbayangkan telah terjadi. Saat ini, Lin Fan juga sedang tenggelam dalam pikirannya. Karena dia tidak dapat mengaktifkan tipe tubuh khusus untuk Yao Wuxi, ini mungkin bergantung pada Yao Wuxi sendiri. Saudara Wuxi, apakah kamu sudah mempertimbangkan untuk keluar dari kota iblis mati untuk berlatih? Desak Lin Fan. Hah, berlatih. Aku yang paling buruk dalam menanggung kesulitan, tahu, hahaha. Yao Wuxi mengunyah stik drumnya dengan gembira dengan minyak ayam yang berkilauan di bibirnya. Murid perempuan yang memijatnya membantu menyeka minyak, iri dengan posisinya saat ini di depan pria kuat ini juga. Kamu tidak ingin menjadi kuat lagi. Menjadi pria yang bisa berdiri di puncak dunia ini. Lin Fan melanjutkan. Hahaha, jangan main-main denganku, kakak Lin. Aku,
Yang terbaik di dunia, seseorang sepertiku akan mati bahkan sebelum pergi terlalu jauh dari rumah. Kota iblis mati sudah cukup nyaman, haha. Tidak, tidak keluar, tidak. Yao Wuxi menggelengkan kepalanya. Dengan potensinya, bahkan fakta bahwa dia berada di basis budidaya ini sekarang didasarkan pada keberuntungan murni. Mendengarkan kata-kata ini, Yao Tian dan Tuan Tua Yao meraba-raba dalam hati mereka. Puncak dunia. Lin Fan tertawa dan menggelengkan kepalanya. Apakah ini sudah akhir dari diskusi? Sepertinya dia harus melakukan beberapa trik agar ini bisa terjadi. Makan malam berakhir dengan cepat. Sudah waktunya Lin Fan pergi. Namun sebelum dia melakukannya, dia menarik Yao Tian dan Tuan Tua Yao ke satu sisi dan berbisik kepada mereka. Keduanya mengangguk sedalam-dalamnya tanpa banyak membalas. Tapi pada akhirnya, mata mereka dipenuhi dengan tatapan aneh. Tidak tahu apa yang sedang terjadi, Yao Wuxi hanya tahu ada sesuatu yang tidak beres, saat dia bertemu dengan tatapan aneh ayah dan kakeknya. Bab 278, Lurus untuk hidupku. Melintasi jalan tol surga, Lin Fan merasa cukup baik. Terlepas dari semuanya, meskipun lautan iblis mati penuh dengan bahaya, dia mendapatkan keuntungan yang cukup melimpah. Lengan abadi sendiri merupakan eksistensi yang menantang surga. Adapun donger abadi, Lin Fan tidak bisa melewati penghalang mentalnya sendiri. Jadi, dia memutuskan untuk membiarkannya diam di penyimpanannya. Melihat panel sistem, Lin Fan menyeringai gembira. Nama, Lin Fan. Basis budidaya, budidaya penuh peri surgawi. Poin pengalaman, 10 juta per 1.500.000.000. Keadaan tubuh fisik, tingkat bawah surgawi yang lebih besar. Keterampilan tubuh fisik, keabadian abadi. Tingkat 1. Poin pengalaman tubuh fisik, 0 per 100 juta. Potensi, tidak terbatas. Garis keturunan, tidak ada. Keterampilan mental, kehendak pedang, setan langit tanpa wajah. Keahlian, yin yang memutar langit dan bumi, buff hegemoni Raja Naga Steel, tendangan penghancur asal sejati, keturunan rock, nafas rock, macan hitam mencuri hati, jari nirwana, cakrawala, deflowering, pedang cakrawala. Keahlian, memperbaiki senjata, meramu pil, pelatih. Penyimpanan, kapak abadi, 95 batu bata legendaris, peta harta karun 7 orang suci, donger abadi, pil yang tak terhitung jumlahnya, mayat Liang Yichu. Lin Fan sangat berbesar hati dengan semua yang dia baca dari panel. Ini adalah buah dari seluruh kerja keras dan upayanya dalam mengatasi berbagai cobaan dan kesengsaraan. Apakah memang ada orang di dunia ini yang bisa menandinginya? Dimanapun dia berada, dia akan selalu menjadi pemimpin tren baru. Dia adalah tipe pria yang seperti itu. Hanya ada dua hal yang belum dia pahami sepenuhnya, darah cakrawala dan sutra langit dan bumi yang telah menyatu dengannya sebelumnya. Dia mungkin hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri untuk mencari tahu kebenaran tentang hal ini. Gila, Ciki mengusap perutnya dengan gembira. Untuk menikmati hidangan lezat dengan pelayanan seorang wanita cantik, itulah kehidupan yang seharusnya. Ciki, ayah ada yang ingin dibicarakan denganmu. Mata Lin Fan bersinar dengan kilau yang aneh. Memutar matanya yang seperti manik-manik, dia menatap Lin Fan dengan pandangan curiga, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Lin Fan. Apakah kamu ingin menjadi lebih kuat? Apakah kamu ingin menunjukkan kekuatan sebenarnya dari menjadi seekor ayam? Apakah kamu ingin menjadi ayam yang saleh yang akan berdiri di puncak dunia ini? Lin Fan menggoda Ciki dengan suara lembut. Dengan setiap pertanyaan, mata Ciki semakin haus. Ciki mau tidak mau mulai membayangkan. Seekor ayam tak berbulu yang mulia dan dihormati, mengepakkan sayapnya melintasi langit. Dari seluruh dunia, ayam-ayam yang tak terhitung jumlahnya akan berbondong-bondong mengelilinginya. Semakin Ciki membayangkannya, semakin bagus pemandangannya. Di mata Ciki kecilnya, keserakahan semakin terang. Dia kemudian perlahan miring ke arah Lin Fan dan mengangguk dengan serius. Kalau begitu, biarlah beban menjaga perdamaian dunia berada di pundaknya, Ciki yang agung. Aku sangat bangga padamu Ciki, aku tahu kamu tidak akan mengecewakanku. Baiklah, karena barang harus selalu disimpan dalam keluarga seseorang, aku akan membiarkanmu menjadi orang yang menyatu dengan donger abadi yang sangat kuat ini. Lin Fan mengungkapkan rencana utamanya,
semua orang ada di sana untuk menyaksikan kekuatan Donger abadi. Awalnya dipenuhi dengan ekspektasi, wajah Ciki berubah menjadi terkejut setelah mendengar kata-kata Lin Fan. Melebarkan sayapnya dan menangis ketakutan, dia melompat turun dari bahu Lin Fan. Sambil menggoyangkan pantatnya, dia berlari jauh ke kejauhan dengan gugup. Oi, oi, Ciki, tunggu dulu. Lin Fan tertegun sejenak sebelum dia mulai mengejar. Cuck. Tangisan Ciki dipenuhi teror. Dan begitu saja, manusia dan ayam itu berlari dalam permainan petak umpet dan perlahan menghilang di cakrawala. Kota setan mati. Yao Wuxi tiba-tiba menjadi pusat perhatian semua orang. Kelima saudara laki-lakinya yang telah menggunakan dia sebagai karung tinju sepanjang hidup mereka tidak lagi berani berbicara di hadapannya. Dan jika dia berdiri di depan salah satu dari mereka, wajah mereka akan sangat mengerikan hingga mereka hampir menangis. Hehehe, Yao Wuxi akhirnya bisa mulai merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Kakak Lin memang kakak Lin. Hanya makan sederhana bersama saudara Lin dan seluruh hidupnya berubah dalam sekejap. Sungguh teman yang baik, saudara Lin ini. Keluarga Yao. Tuan tua, apakah menurut Anda kami dapat mempercayai kata-kata orang yang berkuasa itu? Wajah Yao Tian dipenuhi dengan kegembiraan, tapi dia ragu-ragu pada saat yang sama. Memikirkan bahwa faktor kunci agar keluarga Yao menjadi kuat dan tak terkalahkan adalah Yao Wuxi. Tapi tidak peduli bagaimana memandangnya, atas, bawah, kiri, atau kanan, dia tidak tahu bagaimana sampah putranya ini bisa berbeda dari sekarang. Tuan tua Yao duduk diam, tapi hatinya semakin bersemangat. Ketika seseorang mencapai tingkat kultivasinya, hal-hal yang dilihat dan dipahaminya akan jauh lebih maju daripada orang kampungan belaka. Tidak peduli dapat dipercaya atau tidak, hanya berdasarkan hubungannya dengan anak itu, Wuxi, apakah menurutmu pria kuat itu akan menyakitinya? Dan bagaimanapun juga, apakah sepertinya dia bisa mendapatkan keuntungan apapun dari keluarga Yao dengan statusnya? Memang benar kalau kamu merasa ragu pada saat tertentu, tapi ada saat di mana keraguan itu tidak semestinya. Tuan tua Yao berkomentar dengan bijak. Pergi, bawa mereka ke sini, ketiga antek Wuxi juga. Pergi. Ya, Tuan tua. Yao Tian menganggukkan kepalanya. Sudah waktunya untuk melaksanakan keinginan orang kuat itu. Saat ini, Yao Wuxi hanya berjalan santai seperti biasa. Saat bertemu dengan seorang seniman bela diri wanita cantik, matanya bersinar dan dia mulai dengan rayuan provokatifnya sekali lagi. Ketika dia berbalik dan melihat jubah pria itu yang dihias dengan lambang keluarga Yao dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia hanya menarik napas dalam-dalam, menoleransinya, dan berjalan keluar dari hadapannya. Haha, Yao Wuxi sangat gembira. Hari-hari tanpa beban ini adalah yang paling cocok untuk orang seperti dia. Tuan muda, Anda harus segera kembali. Tuan tua dan kepala keluarga mengatakan bahwa mereka akan berangkat untuk ekspedisi. Terlebih lagi, itu akan memakan waktu beberapa tahun. Daha berlari dengan panik. Hah, Yao Wuxi bingung. Bangun dari keterkejutannya, dia bergegas pulang juga. Sesampainya di rumah, Yao Wuxi mengetahui bahwa ayah dan kakeknya telah meninggalkan keluarga. Dia menanyakan perkiraan sebenarnya berapa lama mereka akan pergi dengan cemas. Jawabannya tidak memuaskan, tidak kurang dari 3 tahun. Yao Wuxi bisa merasakan tragedi yang akan menimpa dirinya sendiri. Meskipun statusnya dalam keluarga telah meningkat pesat karena kakak Lin, itu juga karena ayah dan kakeknya hadir. Sekarang setelah mereka pergi, siapa lagi yang akan membela dia di dalam keluarga? Melihat tatapan mata 5 saudara laki-lakinya yang sombong, jantung Yao Wuxi berdebar kencang. Merasa tidak beres, dia berlari kembali ke rumahnya sendiri. Sial, bagaimana nasib baik yang baru saja dia terima terkuras begitu cepat. Brengsek, dia akan mendapat pukulan lagi di hari-hari mendatang. Tapi oke, setidaknya dia bukan Yao Wuxi yang sama seperti sebelumnya. Saat ini, dia memiliki keterampilan yang diberikan saudara Lin kepadanya. Selain itu, dia ragu orang lain akan berani bertindak berlebihan dengannya. Selama sisa hari itu, Yao Wuxi tinggal di dalam rumahnya sambil memikirkan tindakannya di masa depan.
Sakit kepala terbesar baginya saat ini adalah uang saku yang dihambur-hamburkan. Bukankah itu akan mengurangi banyak hal mulai saat ini? Sekarang setelah ayah dan kakeknya tiada, pemimpin sementara seharusnya adalah kakak tertuanya, Yao Sengtian. Sialan, bagaimana dia mendapatkan uang dari orang ini? Matahari terbenam, dan malam merayap masuk. Yao Wuxi berada di rumahnya sambil minum anggur dan mengagumi bulan, menikmati kenyamanan indah dalam hidupnya saat ini. Tiba-tiba, pintu halaman rumahnya terbuka. Muda, tuan muda, lari, lari, tuan muda tertua menginginkan hidupmu. Daha menyerbu masuk ke dalam rumah dengan pedang panjang di tangannya. Wajahnya berlumuran darah segar, dan luka terbuka di lengan kirinya juga mengeluarkan darah. Menabrak. Terkejut, Yao Wuxi menjatuhkan cangkir wine yang dipegangnya ke lantai. Yao Wuxi memandang Daha, agak tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah ayah dan kakek benar-benar meninggalkan keluarga hari ini? Bahkan sebelum memukul Yao Wuxi, Yao Sengtian sedang menuju kehidupannya. Bukankah itu terlalu kejam baginya? Yao Wuxi, dasar sampah. Hari kiamatmu telah tiba. Suara dingin terdengar dari luar. Bab 279, dipenuhi dengan celah. Daha, RH, Sanha, ini. Yao Wuxi benar-benar terperangah. Apa yang sedang terjadi saat ini? Segala sesuatu yang terjadi di depan matanya sungguh sulit dipercaya. Sesosok menerobos pintu. Wajah Yao Sengtian dipenuhi dengan niat membunuh. Pedang panjang di tangannya berkilauan terang di bawah sinar bulan. Kakak, apa yang kamu lakukan? Yao Wuxi bertanya dengan heran. Dasar sampah tak berguna. Memangnya kenapa kalau kamu mendapat pengakuan dari orang yang berkuasa? Sekarang ayah dan tuan tua sudah keluar dari keluarga dan tidak akan kembali selama beberapa tahun mendatang. Ini dia sangat nyaman sekarang. Aku bisa dengan mudah mencari alasan untuk menutupi kematianmu dan menyembunyikannya. Ingat sekarang, keluarga Yao tidak punya ruang bagi sampah sepertimu untuk bersikap kurang ajar. Yao Sengtian mendengus dingin. Yao Wuxi akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Saudara-saudaranya ada di sini untuk mengambil nyawanya. Meskipun kakak tertuanya adalah satu-satunya yang muncul saat ini, Yao Wuxi yakin yang lain bersembunyi di suatu tempat untuk menyergap. Kakak, kita saudara-saudara. Yao Wuxi berteriak. Bunuh dia. Yao Sengtian melambaikan tangannya. Berbagai aura seniman bela diri keluar dari bayang-bayang lingkungan sekitar. RH, Sanha, lindungi dan antarkan tuan muda keluar. Aku akan menahan mereka di sini. Pergi sekarang. Daha meraung dan berlari ke depan dengan pedang panjangnya, bertahan melawan para agresor. Daha, melihat tindakan berani Daha yang tak kenal takut, Yao Wuxi merasa sangat cemas. Tuan muda, kita harus pergi. RH dan Sanha bertukar pandang sebelum berpegangan pada lengan Yao Wuxi di kedua sisi. Dengan satu lompatan, mereka membawanya melewati tembok sekitarnya dan terus berlari keluar. Ini pasti salah paham. Kalian harus membiarkan aku mengklarifikasi semuanya. Seru Yao Wuxi dengan wajah pucat pasi. Apa yang perlu diklarifikasi, Tuan Muda? Betapa salahnya hal ini. Tuan Muda tertua pasti akan keluar untuk menyelamatkan hidup Anda. RH dan Sanha menjawab dengan tergesa-gesa. Saat itu, seruan tragis terdengar dari kediaman keluarga Yao. Daha, darah Yao Wuxi menjadi dingin. Dia tahu suara itu. Itu suara Daha. Yao Wuxi tumbuh bersama mereka bertiga sejak lahir. Meskipun mereka adalah bawahannya, dia masih memiliki ikatan emosional yang mendalam dengan mereka semua. Tuan Muda, kita harus bergegas. Kita tidak bisa membiarkan Daha mengorbankan dirinya dengan sia-sia. RH berteriak. Keluarga Yao. Daha berdiri di sana berpura-pura berteriak sekuat tenaga. Jeritan itu begitu tragis sehingga siapapun yang mendengarnya pasti akan patah hati juga. Daha dipenuhi dengan antisipasi terhadap tuan mudanya, yang telah menghilang beberapa waktu lalu. Mudah-mudahan, ini akan membantu tuan mudanya menenangkan diri sebagai seorang laki-laki. Ketika kepala keluarga dan tuan tua meminta mereka untuk mengambil bagian dalam rencana ini, mereka setuju tanpa ragu sedikitpun. Jika itu demi kebaikan tuan muda mereka, mengapa tidak? Meskipun mungkin tidak adil untuk menipu tuan muda seperti ini, mereka yakin bahwa dia akan memahami upaya mereka di masa mendatang.
Dua pasang mata mengamati peristiwa yang terjadi dalam bayang-bayang. Mereka telah memasang jebakan seperti yang diharapkan oleh orang kuat itu. Segalanya berjalan sesuai rencana. Di jalanan kota setan mati. Malam telah tiba, dan sebagian besar jalanan sudah dibersihkan dari penduduk. Tuan muda, ayo keluar melalui gerbang utara. Begitu kita keluar dari sana dan memasuki hutan, kita bisa kehilangan jejak mereka dan kabur dari sana. RH dan Sanha telah menarik Yao Wuxi sepanjang perjalanan. Yao Wuxi masih dalam keadaan syok, dan otaknya belum mengetahui situasi sebenarnya saat ini. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ketuk-ketuk-ketuk. Suara langkah kaki. Sekelompok seniman bela diri dari keluarga Yao sedang mengejar tepat di belakang mereka. Bunuh Yao Wuxie. Serangkaian teriakan bergema dari belakang. Yao Wuxi juga bisa mendengar suara ini dengan jelas. Ini adalah suara kakak ketiganya. Dia benar. Mereka berlima keluar untuk menyelamatkan nyawanya. Tuan muda, ini sempurna. Gerbang utara tidak dikunci, dan tidak ada yang menjaga saat ini. Sekaranglah waktunya. RH dan Sanha berseru serempak. Mengangguk kepalanya dengan gugup, Yao Wuxi berlari menuju ke arah gerbang. Saat dia melewati gerbang, dia berbalik dan mengetahui bahwa RH dan Sanha tidak bersamanya. Ayo cepat. Yao Wuxi berseru dengan gugup. Tuan muda, tolong melarikan diri. Kami akan menahan mereka di sini. Akting RH dan Sanha tak tertandingi dalam hal ini. Di dalam mata yang tegas dan tegas itu tercampur bahkan ekspresi kengganan. Tahan pantatmu. Cepat. Yao Wuxi meraung. Dia sudah kehilangan daha, dia pasti tidak membiarkan RH dan Sanha mengikuti jalan yang sama. Tidak, Tuan muda, jika Anda tidak pergi sekarang, tidak ada dari kami yang bisa keluar hidup-hidup. Kami bertiga telah menghabiskan hidup kami tumbuh bersama Anda, dan itu lebih dari cukup bagi kami. Meskipun Anda bermalas-malasan setiap hari, Anda tidak pernah menjadi seseorang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena itu, kami hanya dipenuhi dengan rasa hormat kepada Anda. Tuan muda, Anda harus tumbuh lebih kuat dan berdiri sendiri. RH dan Sanha sedang berusaha sekuat tenaga untuk menutup pintu dari dalam kota saat ini. Bagi makhluk perisurgawi, menutup gerbang itu seharusnya merupakan tindakan yang mudah. Namun demi drama, keduanya mendorong dengan sangat pelan dan susah payah. PSHEWW. Sebuah anak panah melesat dari langit, menembus bahu RH. Melihat pemandangan di hadapannya, mata Yao Wuxi memerah karena air mata. Tuan muda, pergi. RH dan Sanha terus berteriak. Membunuh mereka semua. Kelompok dari belakang akhirnya berhasil menyusul. Di bawah perintah kakak ketiga, pedang berkilauan dan bersinar saat menebas dari segala arah. Yao Wuxi hanya bisa berdiri ketakutan saat dia melihat saat-saat terakhir RH dan Sanha, ekspresi perjuangan di dalam hati mereka. Darah menyembur keluar dari punggung RH dan Sanha. Muda, Tuan, L pergi. Ledakan. Dan akhirnya, gerbang dibanting hingga tertutup. Yao Wuxi hanya bisa mendengar tangisan sedih yang keluar dari ujung lain gerbang. Hal terakhir yang disaksikan Yao Wuxi adalah RH dan Sanha memblokir celah terakhir gerbang dengan tubuh mereka untuk membanting gerbang hingga tertutup. Tuan muda, balas dendam untuk kami. Teriakan terdengar di langit dari ujung lain gerbang. Masih bergidik karena keterkejutannya, mata Yao Wuxi berkaca-kaca. Menyeka mereka, dia akhirnya berbalik dan berlari menuju hutan di kejauhan. Itu semua salahnya karena begitu lemah. Dia telah gagal melindungi bahkan teman terdekatnya. Kalian semua bastard. Yao Wuxi bersumpah bahwa dia akan kembali suatu hari nanti untuk mencincangnya menjadi daging mati. Daha, RH, Sanha. Silakan beristirahat dengan tenang. Aku bersumpah bahwa aku akan tumbuh begitu kuat untuk membalas dendam pada kalian. Yao Sengtian. Aku akan membuang kemanusiaanku jika aku gagal membunuhmu. Di dalam kota, RH dan Sanha berkeringat deras karena cedera punggung mereka. Tuan Tua Yao dan Yao Tian muncul dari kehampaan dan buru-buru mengeluarkan beberapa obat berharga untuk dioleskan pada keduanya. Bagus. Kalian bertiga telah melakukannya dengan baik. Mulai sekarang, keluarga kalian bukan lagi pelayan. Untuk generasi mendatang, keluarga kalian akan dianggap sebagai klan keluarga yang bersekutu dengan keluarga Yao. Yao Tian memuji. Terima kasih, kepala keluarga.
Mereka bertiga menganggukkan kepala, tapi mereka tidak terlalu peduli dengan hadiahnya. Mereka hanya bisa melihat ke arah gerbang, berharap tuan muda mereka segera kembali dengan pertumbuhan yang sebenarnya. Tuan tua Yao menghela nafas. Meskipun ini tidak adil bagi anak itu, ini mungkin satu-satunya cara untuk menjamin masa depan cerahnya. Yao Shengtian berdiri di sana dengan tatapan tanpa emosi. Dia tidak peduli sedikit pun tentang masa depan Yao Wuxi. Satu-satunya alasan mengapa dia mengambil bagian dalam rencana ini adalah karena janji dari ayahnya dan tuan tua. Kursi kepala keluarga akan menjadi miliknya. Bagi Yao Tian dan tuan tua, meskipun kedudukan kepala keluarga mungkin tampak penting bagi semua orang, mereka tahu sebaliknya. Jika Yao Wuxi benar-benar bisa tumbuh sesuai prediksi orang kuat itu, maka kehadirannya tentu saja akan membebani kepala keluarga. Kirimkan orang untuk mengejarnya. Ingatlah untuk hanya memberikan tekanan. Tidak ada yang berani mengambil nyawanya. Perintah Tuan Tua Yao. Ya, meskipun rencana ini penuh dengan celah, bagi seseorang seperti Yao Wuxi yang kehilangan kendali, semuanya sepenuhnya realistis dan dapat dipercaya. Satu-satunya alasan dia bisa melarikan diri adalah pengorbanan nyawa ketiga temannya. Bab 280, Taktik Ayam. Di tengah hutan lebat terdapat sebuah kolam jernih dengan kabut putih keluar dengan lembut. Ini adalah kolam yang tercipta secara alami, dan pemandangan yang cukup mengesankan untuk dilihat. Sekelompok sosok turun dari langit, semuanya perempuan. Namun, tubuh mereka dipenuhi noda darah dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dari raut wajah mereka, mereka terlihat sedang terburu-buru. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang gadis kecil mungil bertanya sambil memeriksa sekelilingnya dengan waspada. Ada lubang air alami di sini. Kalian semua harus membersihkan noda darah terlebih dahulu. Pasti ada yang salah dengan bubuk yang dilemparkan orang-orang dari sekte Jiu Xiao kepada kita. Kakak perempuan senior yang memimpin mereka tampak sangat percaya diri dan cantik. Ya, ... Lin Fan dan Ciki telah berbaikan sejak saat itu. Dulu ketika Ciki mendengar saran Lin Fan untuk menggabungkan Donger Abadi dengannya, dia sangat ketakutan. Bagi Ciki, yang asli adalah yang terbaik. Siapa yang mau bergabung dengan Donger Abadi yang hitam dan apik itu? Jadi, Lin Fan memutuskan untuk tidak menekannya lebih jauh lagi. Melihat Donger Abadi di tasnya, dia menghela nafas. Bahkan Ciki pun akan meremehkannya, apalagi dia. Saat ini, Lin Fan sedang menuju ke arah sekte Jiu Xiao. Meskipun dia memiliki beberapa lokasi tersisa untuk dijelajahi untuk peta harta karun 7 orang suci, tugas penting yang ada di tangannya adalah memeriksa situasi sekte Jiu Xiao. Menurut pemikiran Lin Fan, dengan 2 set tulangnya hancur, satu-satunya kesadaran saleh dari 7 orang suci yang tersisa ada pada anjing hitam di gudangnya. Dia pasti belum pernah ke lokasi lain. Pada awalnya, Lin Fan dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan ketertarikan terhadap peta harta karun 7 orang suci. Namun saat ini, yang ingin dia lakukan hanyalah menjarah semuanya hingga bersih sebelum merawat anjing hitam Seven Saint ini. Lin Fan adalah pria yang menyimpan dendam. Tak disangka bahwa 7 orang suci ini akan mencoba untuk membunuhnya. Jika Yang Mulia tidak memberinya pelajaran yang baik, dia akan berpikir bahwa Yang Mulia adalah penurut. Adapun Yao Wuxi, Lin Fan hanya bisa merasa menyesal terhadap pria itu. Berdasarkan Timelin, dia seharusnya sudah diusir dari kota iblis mati sekarang. Tapi oh baiklah, beberapa pelatihan di luar hanya akan memberi lebih banyak manfaat bagi Yao Wuxi daripada merugikan. Dan, dia tidak mengeluarkan biaya apapun untuk melakukan taktik rumit ini. Berdasarkan pengalaman membaca novelnya, Lin Fan memikirkan taktik ini hanya untuk Yao Wuxi. Meskipun itu penuh dengan celah bagi pikiran yang terlatih, seseorang seperti Yao Wuxi yang kehilangan sekrup pasti tidak akan bisa melihat sesuatu yang salah. Celepuk, celepuk. Lin Fan mendengar suara percikan air. Selanjutnya dia mendengar suara-suara wanita. Air, wanita. Menggabungkan kedua hal ini, Lin Fan menyadari apa yang terjadi dan merangkak maju. Ciki, izinkan aku menunjukkan sesuatu yang bagus padamu. Hal-hal baik dimaksudkan untuk dibagikan. Dalam situasi seperti ini, bagaimana Lin Fan bisa meninggalkan Ciki? Gila, Ciki hendak menangis dengan keras, namun paruhnya ditutup rapat oleh Lin Fan hingga ia hampir tersedak. Menangislah ibumu.
Jika kamu menangis, kami tidak akan melihat apapun. Lin Fan memukul kepala Ciki. Mata Ciki berbinar saat dia mengabaikan kepala ayamnya dan mengangguk. Dan begitu saja, duo manusia dan ayam itu merayap perlahan sebelum berbaring tengkurap di atas batu besar di samping danau. Lin Fan selalu memandang dirinya sebagai seorang pria sejati. Namun bahkan seorang pria pun mencari sensasi dari waktu ke waktu. Sensasi seperti melarikan diri setelah menampilkan pertunjukan yang luar biasa. Dan tentu saja, sensasi seperti melakukan voyeurisme, tidak, menonton acara Broadway yang seru. Dia tidak memiliki kesempatan ini sebelumnya, tetapi Lin Fan dapat menjamin saat ini bahwa ini adalah malaikat yang menari di air. Sekarang, Lin Fan yakin bahwa wanita-wanita yang mandi saat ini pastinya tidak montok dan besar seperti gajah. Meski baru pertama kali melakukan kejenakaan seperti itu, ia masih bisa membedakan berbagai jenis wewangian. Meski ada aroma aneh yang tercampur, aromanya tetap manis nikmat. Duo ayam dan manusia ini berbaring tengkurap di atas batu, perlahan-lahan mengalihkan pandangan mereka dengan cerdik. Ciki, kamu masih muda. Kamu harus menahannya. Lin Fan menggunakan tangannya untuk menutupi mata Ciki, yang segera melambaikan sayapnya dengan panik sebagai protes. Wanita-wanita di kolam itu sungguh luar biasa. Lin Fan benar, wanita yang bisa mempertahankan pendiriannya di dunia Xuan Huang pastilah tampan. Sosok mereka penuh dan ramping tepat di tempat yang seharusnya. Karisma seorang ratu, jinak seperti gadis pemalu, murni seperti gadis, dan jahat seperti sucubus. Semua tipe gadis berbeda yang diharapkan hadir. Lengan ramping dan halus itu menyebabkan pikiran seseorang menjadi tersesat. Meskipun tubuh mereka tersembunyi di bawah permukaan air, Lin Fan tidak bisa menahan tatapannya yang berbeda. Basis budidaya mereka juga cukup baik. Secara keseluruhan, semuanya adalah makhluk peri surgawi, kecuali satu orang yang bahkan berada pada tingkat menengah surgawi yang lebih rendah. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama ketahuan. Tapi siapa Lin Fan? Dia adalah pria yang bisa berjalan tanpa satu suara pun dan memiliki segala macam manuver licik. Dengan kedua matanya ditutupi oleh Lin Fan, Ciki tidak dapat melihat satu hal pun. Karena marah, dia melompat keluar dengan kedua cakarnya dan melompat ke satu sisi. Ciki, Lin Fan tertegun. Ayam ini sebaiknya tidak membeberkan posisinya. Apa yang terjadi selanjutnya membuat Lin Fan ternganga. Tidak kusangka Ciki akan dengan berani dan benar berjalan di depan. Siapa? Memang benar, saat Ciki melompat keluar, semua gadis di kolam memasuki kondisi waspada. Gila, tanpa rasa takut atau ragu, Ciki berjalan ke lantai yang agak basah di samping kolam. Mematuk ke atas dan ke bawah, kepala kecilnya terangkat sementara sayapnya sedikit melebar. Dari dalam lumpur, dia mematuk seekor cacing panjang dan menelannya utuh. Para gadis di kolam itu menghela nafas lega, oh, itu hanya binatang buas, tidak apa-apa. Ayo cepat mandi. Astaga, berhasil. Lin Fan tercengang. Bagaimana Ciki bisa sepintar ini? Meskipun Ciki sedang mematuk tanah, cakar kecil itu juga bergerak maju selangkah demi selangkah. Adapun mata kecil yang tajam itu. Tentu saja, mereka menatap lekat-lekat pemandangan indah di perairan itu. Lin Fan dipenuhi dengan kebencian sekarang. Bagaimana Ciki bisa begitu licik hingga membuat hal seperti ini? Dan sesuatu yang lebih mengejutkan pun terjadi. Ciki menyelam langsung ke dalam kolam. Seperti bebek, ia melebarkan sayapnya dan bermain-main di permukaan air. Tiba-tiba, dia terjun ke bawah air dan setelah sekian lama, akhirnya dia muncul dengan seekor ikan di paruhnya. Meskipun ini adalah sesuatu yang sangat normal bagi gadis cantik, itu adalah tindakan spionase mutlak bagi Lin Fan. Ciki bertindak terlalu jauh dengan ini. Sungguh binatang buas. Dasar brengsek. Lin Fan bergejolak di dalam hatinya. Bagaimana bisa Ciki yang polos itu berubah menjadi seperti ini? Dan akhirnya, Ciki muncul dari kolam dan hanya berdiri di sana memandangi mereka dengan bingung. Bukankah ayam ini terlalu menggoda? Salah satu gadis cantik bertanya dengan curiga. Baiklah, ayo berangkat. Kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Kakak perempuan senior yang tegas berkomentar. Melompat ke langit, semua gadis mengenakan setelan ulang tahun mereka yang paling sempurna. Tapi itu tidak berlangsung lama karena mereka segera mengambil pakaian mereka dari cincin penyimpanan dan memakainya.
Namun kerusakan telah terjadi. Ciki terjatuh ke tanah dengan mata terbuka lebar dan 2 aliran darah menyembur dari lubang hidung mungilnya. Lin Fan juga sama terkejutnya. Sungguh pemandangan yang menakutkan. Itu sangat indah namun vulgar. Tanpa satu peringatan pun, mereka terekspos sepenuhnya. Betapa menakutkan. Saat kelompok itu pergi, Lin Fan bergegas maju. Cewek, cewek. Dengan kedua kakinya terangkat lurus ke langit, Ciki menggelengkan kepala kecilnya dan sadar. Dadanya berdebar kencang. Adegan itu ternyata telah menyebabkan kerusakan besar pada mental rapuh Ciki. Melihat wajah Ciki yang mabuk itu, Lin Fan juga merasa jijik. Ini adalah ayam tanpa tulang punggung. Baiklah, baiklah, waktunya bergerak. Sekarang setelah kamu bersenang-senang, sekarang saatnya kita pergi. Lin Fan menghubungkan Ciki dan meletakkannya di punggungnya sebelum melangkah maju. Jom subscribe channel, like dan komentar.